Salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini. Kembali menjumpai Anda semua melalui Oase Rohani Katolik untuk pekan kedua Prapaskah. Apa kabarnya Anda semua? Saya berharap Anda semua dalam keadaan yang selalu penuh sukacita dan juga kita melaksanakan pekan Prapaskah minggu demi minggu juga dengan semangat selalu dan juga dengan penuh sukacita dan juga penuh pengharapan. Dan saat ini telah hadir bersama saya di studio Romo Blasius Sumario SCY dan juga Alexandra Sisi. Mari kita sapa Romo yang akrab kita panggil dengan Romo Sumario. Apa kabar Romo? Kabar baik Bu Sisi dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kita bergembira bersyukur bahwa Tuhan tetap memberikan kesehatan yang baik kepada kita semua. Terima kasih Romo dan salam sehat selalu ya Romo. Ya baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita buka perjumpaan kita dengan doa pembuka. Silakan Romo. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, bantulah kami dengan rahmat-Mu, agar melalui pertobatan di masa Prapaskah ini, kami semakin disucikan, dan hati kami semakin peka akan keadilan dan kebenaran, untuk mencintai Engkau dan sesama, dan juga untuk meninggalkan kebencian dan balas dendam. Semoga kami Kau perbarui dengan Roh-Mu, untuk menyongsong pesta Paskah. Dan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini mari kita masuki perjumpaan kita di pekan kedua Prapaskah dengan antifon pembuka dari Mazmur 31. Ya Tuhan, kepadamu dan aku berharap dan aku takkan dikecewakan. Luputkanlah aku dari jerat musuhku, karena Engkaulah pelindungku. Kini mari kita awali dengan bacaan pertama dari kitab Kejadian, bab 37 ayat 3-4, dilanjutkan ayat 12, 13a, kemudian ayat 17b hingga 28. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itu anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayah mereka lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepada Yusuf dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu hari, pergilah saudara-saudara Yusuf menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh Yusuf telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia, dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur itu. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya dengan mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu, kata Ruben, "Janganlah kita bunuh dia,
Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah. Lemparkan saja dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksud Ruben, ia hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai pada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Lalu mereka membawa dia dan melemparkannya ke dalam sumur-sumur itu kosong tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail yang datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar balsam dan damar ladam. Mereka sedang dalam perjalanan mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada yang orang Israel ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia. Karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya pun mendengarkan perkataan itu. Ketika saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita tanggapi bacaan dari kitab Kejadian dengan Mazmur dari Mazmur 105. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Ingatlah perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan Tuhan. Ketika Tuhan mendatangkan kelaparan atas tanah Kanaan dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, yakni Yusuf yang dijual menjadi budak. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Kakinya diborgol dengan belenggu, lehernya dirantai dengan besi. Sampai terpenuhinyalah nubuatnya dan firman Tuhan membenarkan dia. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini marilah kita siapkan diri kita buka hati kita untuk memasuki bait pengantar Injil, dilanjutkan dengan Injil suci menurut Matius bab 21 ayat 33 sampai 43, dilanjutkan ayat 45 sampai 46. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 21 ayat 33 sampai dengan 43 dan ayat 45 sampai dengan 46. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap. Lalu berangkatlah ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh.
dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka, pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca di dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu, dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tadi telah kita simak bersama dan kita renungkan Injil Suci menurut Matius bab 21 ayat 31, 33 sampai 43, dilanjutkan 45 sampai 46. Kini Romo Sumario, kami ingin sekali untuk mengetahui apa inspirasi rohani yang terkait dengan pekan kedua Prapaskah ini. Bagaimana kalau diawali dengan bacaan pertama, Romo? Terima kasih Bu Sisi, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Melalui Warta Keselamatan hari ini, kita diajak untuk memahami bahwa kitab suci itu bagi kita sebagai cermin. Sehingga ketika kita bercermin itu, kita melihat seluruh diri kita. Hal yang jelek kita tahu, hal yang baik kita tahu. Maka dengan membaca kitab suci, sebenarnya kita juga diajak untuk membaca jati diri kita di hadapan Tuhan dan sesama. Lalu cermin itu juga membantu kita untuk memperbaiki hal yang kurang tepat, yang kurang baik. Maka ini yang juga akhirnya kitab suci membantu kita juga untuk memperbarui diri kita. Dalam bacaan pertama yang sangat tampak bagi kita, cinta itu mengalahkan kebencian dan dendam. Dan juga kita bisa melihat, cinta itu mendorong kita untuk selalu berbuat baik kepada siapapun. Dalam kisah bacaan yang pertama tadi, kita juga bisa melihat Israel mencintai Yusuf lebih dari yang lain itu ada alasannya. Karena Yusuf itu dilahirkan pada usia tua bagi Israel itu. Nah, dalam konteks ini dia bersyukur bahwa di usia lanjut Tuhan masih mempercayakan untuk menjadi partner penciptaan, menghadirkan Yusuf di tengah dunia. Sementara kakak-kakaknya itu lahir pada usia dia masih muda, itu hal yang wajar, yang biasa. Itu alasan Israel mencintai Yusuf lebih dari yang lain ini yang tidak diketahui atau tidak dibaca oleh kakak-kakaknya. Maka kakak-kakaknya itu iri hati karena merasa
kok beda perlakuan Bapak terhadap kami dengan terhadap Yusuf itu. Ini yang mau diungkapkan dalam konteks pengalaman hidup kita. Ternyata perbedaan kasih itu bisa membuat iri hati, dan iri hati menggerakkan orang untuk bertindak jahat. Lalu juga iri hati bisa menggerakkan orang untuk membuat cerita yang tidak benar. Dan karena cerita yang tidak benar itu akhirnya yang disampaikan juga bukan fakta, tetapi imajinasi jahat. Yang itu akhirnya juga menggerakkan mereka tadi bersekongkol untuk membunuh Yusuf. Padahal kita bisa melihat Israel tetap mencintai kakak-kakak Yusuf. Buktinya mereka ada di padang untuk menggembalakan domba. Dan Israel meminta Yusuf untuk menjumpai kakak-kakaknya itu dengan membawa air dan makanan. Itu sebagai ungkapan kasih. Itu sebenarnya tetap bapak yang ada di rumah mencintai anak-anaknya secara penuh. Nah, ini yang tidak dibaca. Kehadiran Yusuf penuh cinta dari bapak untuk kakak-kakaknya ini, ternyata dengan kejengkelan atau dengan kebencian itu mereka tetap ingin menolaknya. Maka di sini yang akhirnya kita bisa lihat juga kebencian itu mendorong orang menolak kasih perbuatan baik dari sesama. Itu yang sering kita alami juga dalam pengalaman-pengalaman kehidupan. Kita sendiri juga bisa tahu bahwa kalau kita benci dengan orang lain, apapun yang dia lakukan, tindakan baik pun tidak akan bisa kita terima. Dan ini sebenarnya kita diajak untuk membaca pribadi kita sendiri. Ternyata cinta itu bisa dilakukan kapanpun untuk siapapun, dan juga kita disadarkan bahwa kebencian itu selalu akan menolak cinta dan perbuatan baik dari sesama kita. Yang sangat mengagumkan dari pengalaman ini, Yusuf tidak dendam dengan kakak-kakaknya. Dia juga tidak protes. Itu sebagai ungkapan kasih. Dan dia tetap menerima situasi meskipun dia dijual kepada saudagar. Dan ternyata ini nanti juga menjadi jalan keselamatan bagi saudara-saudara yang lain. Nah, itu yang kita temukan dalam bacaan yang pertama ini sungguh mengagumkan, bahwa kekuatan cinta meskipun ditolak tetap mendorong kita melakukan perbuatan baik dari pengalaman Israel dan Yusuf tadi. Namun dari kakak-kakaknya, kebencian itu menolak cinta kasih. Dan kita juga bisa melihat hal yang baik, tidak semua kakak-kakak itu sepakat untuk membunuh Yusuf. Berarti di antara mereka sebenarnya masih ada cinta. Hanya kekuatan cinta yang ada diliputi kebencian tadi tidak begitu tampak. Nah, itu sesuatu yang bisa kita sadari bahwa dalam hati setiap orang sebenarnya ada kekuatan cinta. Tapi bagaimana kita mengembangkan kasih itu sehingga lebih besar, lebih kuat dampaknya bagi kehidupan bersama. Baik, Romo. Tadi begitu banyak inspirasi rohani yang sudah kami dapatkan terkait dengan bacaan, terkait juga dengan kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Dan tadi saya tergugah untuk berpikir bahwa tadi tentang pilih kasih ya Romo, di mana saat ini kan dalam situasi kegiatan kehidupan sehari-hari begitu yang dilalui oleh keluarga-keluarga, jadi mengingatkan saya untuk tidak boleh pilih kasih dalam hal antara anak begitu Romo. Benar, karena pilih kasih itu tetap akan membuat luka batin dalam anak yang satu dan yang lain. Karena itu kalau kita mau mencintai lebih dari yang lain, itu juga perlu diungkapkan. Mengapa Bapak Ibu mencintai lebih untuk adiknya. Itu yang jelas, atau juga sebaliknya untuk kakaknya. Dan juga bisa terjadi karena kita mencintai yang satu, mengabaikan yang lain, sehingga support kita hanya untuk yang satu ini. Karena disupport dia berhasil berkembang dengan baik, lalu nanti anak-anak yang lain dibandingkan dengan yang satu. Nah, pengalaman-pengalaman semacam itu ternyata membuat luka batin dalam pribadi anak. Nah, itu membuat nanti
mereka tidak akan harmonis dan itu bisa juga berkelanjutan. Setelah mereka dewasa juga kurang harmonis karena tertanam dalam keluarga meskipun tidak disadari oleh orang tua, sikap pilih kasih itu ternyata membuat luka batin. Ya, baik. Saya teringat jadi luka batin itu kan susah untuk disembuhkan ya Romo kalau itu terus menerus begitu hingga sampai dewasa nanti. Dan juga tadi mungkin untuk orang-orang tua supaya benar-benar berarti termasuk saya nih Romo yang memiliki anak-anak itu untuk bisa bersikap bijaksana atau hati-hati. Jangan sampai kita lupa kita memperhatikan yang satu dan kurang memperhatikan yang lain, itu akan terasa begitu ya Romo. Ya benar, karena kita sebenarnya berbuat baik, orang tua pasti berbuat baik untuk anak-anaknya. Tapi secara naluri, itu kecenderungan mencintai yang satu pasti ada. Tetapi kalau ini akhirnya kita imbangi, misalnya habis berbuat baik untuk anak yang satu, berikutnya untuk yang kedua, untuk yang ketiga. Nah itu kalau semua diberi perhatian yang merata, luka batin itu tidak akan muncul karena juga saya juga dicintai. Sebenarnya tadi juga kita bisa melihat dari pengalaman kakak-kakak Yusuf tadi, bapaknya sebenarnya penuh perhatian. Mereka di padang, tetapi tetap meminta Yusuf untuk menjumpai kakak-kakaknya, membawakan makanan dari rumah. Itu sesuatu yang ungkapan kasih yang juga akan sebenarnya membuka pandangan kakak-kakaknya itu. Hanya luka batin yang membuat mereka tidak bisa melihat kebaikan Bapak dan Yusuf yang datang itu. Baik, lalu Romo tadi juga saya terkesan dengan cinta. Cinta itu bisa untuk mengalahkan begitu hal-hal yang kurang baik ataupun maksud-maksud yang kurang baik. Nah, cinta itu berarti luar biasa. Nah, ini apa yang menjadi pesan khusus yang terkait dengan cinta ini, terkait dengan bacaan yang pertama ini, Romo? Kita bisa melihat bahwa kasih itu tetap menjadi kekuatan istimewa, daya ilahi yang bisa mengalahkan kejahatan. Nanti kita lihat cerita berikutnya tentang Yusuf itu, setelah dia di Mesir, dia menjadi pemimpin untuk logistik Mesir, dan saat seluruh daerah kelaparan meminta bantuan dari dia, Yusuf memberikan cinta dan perhatian pada keluarganya juga. Kakak-kakak yang datang, dia tidak dendam. Jadi sebenarnya kekuatan cinta itu membuat kita mempunyai suatu kualitas hidup yang lebih dari yang lain, dan kita tidak dendam dengan orang lain, tapi selalu berbuat baik meskipun dia telah menyakiti kita. Iya, baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tadi pesan bagaimana cinta itu kita bisa utamakan supaya mengalahkan iri hati, mengalahkan dendam dan sebagainya, itu bisa terus kita lakukan untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan tanpa terasa kita juga sudah berada di penghujung perjumpaan kita di sesi pertama Oase Rohani Katolik, pekan kedua Prapaskah. Kita akan berjumpa kembali di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih di Oase Rohani Katolik untuk pekan kedua Prapaskah, dan masih bersama dengan Romo Blasius Sumario SCY bersama dengan Alexandra Sisi. Dan apa kabar juga bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung saat ini di perbincangan Oase Rohani Katolik, di mana kita tadi telah memperoleh inspirasi rohani di sesi pertama, yaitu terkait dengan bacaan pertama dari kitab Kejadian. Romo Sumario, mungkin ada sahabat Oase Rohani Katolik yang baru saja bergabung, ingin memperoleh kesimpulan singkat Romo dari bacaan pertama tadi. Terima kasih Bu Sisi. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, melalui bacaan yang pertama tadi kita menemukan bahwa Israel sebagai ayah itu mencintai semua anaknya, dan dia mengutus Yusuf untuk berjumpa dengan kakak-kakaknya. Tapi karena kakak-kakaknya melihat Yusuf ini dicintai lebih dari yang lain oleh bapak, maka mereka iri hati. Dan akhirnya dengan iri hati itu muncul sikap ingin membunuh dan juga ingin
mengasingkan Yusuf ini. Tetapi kita tetap lihat bahwa di antara mereka juga ada cinta, sehingga ada cara untuk menyelamatkan Yusuf dengan menjual kepada saudagar. Dan di situ akhirnya kita bisa tahu bahwa memang iri hati, dendam itu tidak bisa menerima cinta dan kebaikan sesama, tetapi cinta yang diungkapkan dengan tulus itu akan bisa mengalahkan kejahatan dan iri hati. Ya, terima kasih Romo. Jadi untuk cinta itu bisa mengalahkan kejahatan dan iri hati. Dan saat ini kita lanjut Romo di bahasan atau inspirasi rohani terkait bacaan Injil, yaitu Injil suci dari Injil Matius. Nah, ini apa yang bisa disampaikan Romo? Terima kasih, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Melalui Injil hari ini kita bisa melihat cara Tuhan Yesus mengajar itu sungguh mengagumkan. Dia melihat siapa pendengarnya. Dan yang dijumpai adalah ahli-ahli Taurat, itu yang menguasai kitab suci. Orang Farisi itu kelompok yang memegang teguh liturgi lebih dari yang lain. Dan juga para tua-tua Yahudi, berarti itu pemimpin-pemimpin masyarakat. Nah, itu tokoh-tokoh panutan. Dan yang mau diajak oleh mereka untuk membaca pengalaman-pengalaman hidup masa lampau. Tuhan itu sebenarnya baik. Mengutus para nabi, mengutus orang-orang yang sungguh setia kepada Tuhan untuk mewartakan pertobatan. Dan kelompok mereka itulah yang sebenarnya menolak para nabi, dan akhirnya para nabi itu dibunuh oleh mereka. Dan Tuhan tidak pernah untuk putus asa, tidak pernah berhenti berbuat baik. Karena ada yang ditolak, maka Tuhan mengutus lebih banyak lagi, yang diumpamakan oleh Yesus dengan penggarap-penggarap kebun anggur tadi. Nah, di situ yang mau ditunjukkan kepada kita bahwa untuk karya keselamatan yang disediakan Tuhan, itu Tuhan ingin menyelamatkan semua orang. Maka diutus beberapa nabi supaya mereka juga menyadari kehidupan yang keliru dan akhirnya berbuat baik. Nah, para nabi tetap juga tidak akan menyerah meskipun ditolak. Mereka tetap mewartakan kebenaran, kebaikan. Dan dari situ akhirnya muncul juga orang-orang yang bertobat, dan itulah yang diselamatkan. Nah, karena para nabi ditolak, manusia tetap jatuh dalam dosa, Tuhan akhirnya mengutus putranya sendiri, dan yaitu pribadi Yesus, dan mereka tetap menolak pribadi Yesus itu, meskipun mereka tahu bahwa dia itu Mesias, penyelamat, juru yang sungguh berbuat baik untuk semua orang. Tetapi kedegilan hati itu membuat ketertutupan mereka untuk menyaksikan kebaikan Tuhan dan menerimanya. Mereka tetap menolak. Dan itu sebenarnya juga mau ditunjukkan pada kita, kadangkala kita membanggakan diri dalam hidup rohani lebih dari yang lain, banyak waktu doa dan ekaristi harian, kita juga mengerti banyak tentang kitab suci, kita juga belajar KEP, kursus evangelisasi pribadi dan sebagainya. Nah, kita mempunyai banyak pengetahuan, tetapi kadangkala aktualisasi dalam cinta kasih itu yang sering sulit kita wujudkan. Karena juga ada tetap, seperti bacaan pertama tadi, iri terhadap orang lain itu masih ada. Dan juga kadang-kala kebencian terhadap sesama itu tetap muncul. Dan ini akhirnya kita juga sering menolak kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena kita mempunyai pemikiran tersendiri, mempunyai keinginan-keinginan pribadi. Dan itu yang membuat kita jatuh dalam dosa, karena kita selalu memanjakan diri, ingin memenuhi semua kepentingan-kepentingan yang kita, atau keinginan yang kita miliki. Padahal itu memang bertentangan dengan rencana dan kehendak Tuhan. Iya. Baik Romo, jadi ini ada beberapa catatan dan kelihatannya juga tadi terkait dengan iri hati
kemudian kebencian atau dendam. Itu juga tadi sempat diungkapkan di bacaan pertama ya Romo. Jadi ini hal yang penting untuk bisa dianulir begitu Romo. Dihilangkan dari itu bukan seperti semacam bawaan dari sifat manusia atau sifat dasar yang harus ditekan begitu ya Romo dan dikendalikan. Nah, kita sebenarnya bersyukur bahwa Tuhan itu menciptakan kita, memberi akal budi dan hati nurani. Lalu kita tahu saat kita diciptakan semua baik adanya. Mengapa terjadi perubahan dalam diri kita? Kalau kita lihat dari Kejadian 3, itu karena kesombongan hati kita. Ingin menyamai Tuhan, ingin lebih dari yang lain, dan akhirnya dengan kesombongan itulah kita menempatkan diri lebih dari sesama. Karena itu kalau ada orang yang lebih dari kita menjadi iri. Kita menjadi benci. Dan itu sering terjadi di antara kita bahwa ada orang-orang yang berhasil dalam karya, banyak saudara atau persahabatan, diterima semua orang, menjadi humoris, kita nggak bisa seperti itu, kita iri. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dari keirian itu kita menolak kebaikan yang dia miliki. Dan kita menciptakan cerita-cerita yang gosip untuk menjatuhkan orang yang berhasil. Itu yang sering terjadi di tengah kita. Lalu juga kita bisa melihat banyak di antara kita yang membuat gosip itu menjadi konsumsi yang disukai banyak orang, padahal itu hanya bagian kecil dari hidup dia yang kekurangannya, tetapi kelebihan yang istimewa yang dihidupi, diwartakan menjadi sumber kebahagiaan dia, itu tidak dilihat. Nah, itu yang sering menjadi hambatan dalam relasi kita. Seperti Kristus sendiri, apa toh kelemahan pribadi Kristus? Kita tidak menemukan. Dia sangat tergerak hatinya oleh belas kasih. Berjumpa dengan orang yang sakit selalu disembuhkan. Tetapi tetap dia disalahkan. Itu juga oleh itu tadi pribadi-pribadi yang diajak bicara oleh Yesus. Penatua jemaat atau pemimpin masyarakat, ahli kitab suci, dan juga orang-orang Farisi. Itu yang selalu mempersalahkan Yesus ini. Maka Yesus tetap sebenarnya ini membuat pengajaran yang khusus bagi mereka dengan perumpamaan ini. Supaya mereka terbuka bahwa yang diajak bicara itu tentang pribadi mereka sendiri. Dan akhirnya mereka juga tahu, tetapi mereka tetap ingin menolak Yesus dan ingin membunuh Yesus. Itu kembali lagi sifat yang karena tidak suka, iri hati tadi itu ya Romo ya. Lalu Romo kan di masa-masa pekan Prapaskah kita sudah menginjak minggu kedua. Nah kemudian apa yang bisa kita bawa Romo sebagai penyerta begitu silih ataupun mati raganya kami semua ini di pekan Prapaskah kedua ini terkait dengan pesan dari inspirasi rohani pada saat ini Romo. Oke, sahabat Oase Rodi Katolik yang terkasih, Prapaskah atau puasa bagi kita itu bukan sekedar tindakan ritual tahunan. Tetapi di sini kesempatan bagi kita untuk mengasah mata hati kita supaya semakin tajam terhadap keadilan dan kebenaran, kehendak dan rencana Tuhan. Kita juga diingatkan akan bacaan pertama pada Rabu Abu. Robeklah hatimu bukan pakaianmu. Mengapa terjadi? Karena dalam tradisi perjanjian lama, orang berpuasa itu tandanya merobek pakaian. Sehingga kalau kita pakai pakaian robek, itu tanda kita berpuasa. Tapi banyak orang berpuasa hanya dari segi lahir. Padahal puasa itu kan sebenarnya memperbaiki hati. Maka Yul mengajak kita untuk merobek hati kita, memperbaiki kelemahan dan kekurangan. Nah, kita juga disadarkan Tuhan menciptakan kita dengan hati nurani, dan hati kita itu menjadi baik tempat tinggal Roh Kudus. Seperti Paulus ungkapkan dalam 1 Korintus 6:19. Tidak tahukah kamu bahwa hatimu menjadi baik tempat tinggal Roh Kudus?
Nah, pertobatan kita sebenarnya kita menyadari kehadiran Roh Kudus yang ada dalam pribadi kita, dan itu yang selalu mengajak kita, membimbing kita untuk berbuat baik. Dan kita juga sadar, setiap kita mau melakukan kejahatan, hal yang tidak tepat, kita pertama-tama ragu-ragu. Itu sebenarnya sudah teguran dari Roh Kudus untuk menolak, melanjutkan tindakan jahat. Kemudian takut, khawatir ketahui orang. Ini sebenarnya dari secara alami itu sudah ada tindakan untuk menyadarkan kita. Dan kalau kita turuti, kita tidak akan jatuh dalam kejahatan. Ya. Baik Romo, jadi itu hal-hal pesan penting, apalagi berarti ini merupakan bagian dari bagaimana kita mencoba untuk melaksanakan pertobatan terus-menerus ya Romo. Ya, tanpa kenal lelah dan juga tanpa merasa, tadi saya juga teringat tahun ini kembali lagi kita menjalankan masa Prapaskah begitu. Kadang-kadang terasa seperti ritual begitu Romo, padahal itu yang harus diperbaharui terus ya Romo. Ya, baik. Dan juga tadi saya teringat bagaimana kita menolak Yesus. Istilahnya Yesus hadir sudah menawarkan cinta atau kasihnya. Nah, bagaimana kita menyambut untuk bisa menerima Yesus, kemudian juga melaksanakan hal-hal yang bisa kita laksanakan meneladani Kristus, Romo. Tuhan sendiri mengajak kita untuk juga membangun pertobatan dengan cara cintailah seorang terhadap yang lain. Nah, kalau kita melakukan kasih, berbuat baik, dan itu tidak berhenti untuk berbuat baik meskipun ditolak, itu tetap kita akan melakukan perubahan-perubahan yang ada di tengah masyarakat. Dan kita tidak akan terjerumus atau tidak akan ikut arus kejahatan. Jadi kita mempunyai prinsip bahwa hati kita menjadi baik tempat tinggal Roh Kudus, kita didorong untuk berbuat baik, untuk memperbaiki diri kita. Dan tahun ini kita juga diajak untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Nah, kalau kita berbuat baik, pasti nanti akan merasakan kesejahteraan bersama di tengah masyarakat. Iya, baik. Tanpa terasa kita juga sudah berada di penghujung perjumpaan kita di Oase Rohani Katolik Pekan Kedua Prapaskah. Dan Romo, sebelum kita tutup perjumpaan kita, kiranya Romo bisa memberikan pesan untuk menguatkan Romo. Masih panjang ini ya Pekan Prapaskah yang harus dilaksanakan kami semua. Silakan Romo. Saudara-saudari, kita diajak oleh Tuhan untuk sungguh menghayati iman dan kasih itu, dan ini yang menjadi sumber kebahagiaan kita. Meskipun ada penolakan, tapi Roh Kudus tetap mendorong kita untuk berbuat baik. Dan ini wahana bagi kita untuk mengubah suasana masyarakat menjadi damai dan kasih hanya dengan perbuatan baik. Maka kita diajak semua orang berbuat baik, pasti kesejahteraan bersama itu akan tercipta dan kita alami, kita rasakan bersama-sama. Baik, terima kasih Romo Sumario. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian Romo Blasius Sumario SCY bersama dengan Alexandra Sisi pamit undur dari hadapan Anda semua. Dan saat ini mari kita satukan diri kita dengan doa penutup sekaligus memperoleh berkat Tuhan melalui Romo Sumario. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Penyayang, berkat sabdamu yang kami dengar hari ini, kami juga menerima rahmat kasih-Mu yang sungguh istimewa. Engkau tetap mencintai kami dan mengutus putra-Mu untuk menuntun kami dalam pertobatan sejati. Bimbinglah kami agar kami tetap mengimani-Mu dan juga tetap berbuat baik, bekerja sama dengan Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami. Bantulah kami maju di dalam peziaran menuju kerajaan-Mu, sampai kami menerima anugerah sukacita surgawi. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Hidup, karya, doa, dan seluruh anggota keluarga kita selalu dibimbing oleh berkat Allah Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Sumario. Selamat beraktivitas dengan penuh kasih untuk sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dan Tuhan memberkati.